Aku sih alhamdulillah. Kalau Kak Ani sendiri gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah, aku sehat banget. Jauh-jauh datang ke sini. Kira-kira kayaknya nih Kak Jia, Mbak Jenny kayaknya udah siap banget deh mau bawain satu hari di podcast kita hari Oh ini. my god, dibilang siap banget. Emang aku siap apa sih teman-teman? Mau kelihatan excited banget kah hari ini? Mukanya kelihatan Oh excited my God. banget. Gimana aku gak excited ya karena hari ini kita bakal bahas topik yang benar-benar menarik banget nih, terutama bagi anak-anak hukum karena ini bersinggungan sama yang namanya tindak pidana. Wah, Nah, hari ini kalian tahu nggak kita bakal bahas apa? kasih tahu netizen. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi kita guys hari ini bakal ngebahas penyertaan dalam tindak pidana. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu penyertaan? Kayaknya netizen pada belum tahu sih, Kalian nggak Mbak. tahu ya. Ya udah kalau gitu Kak Anis boleh dong tolong jelasin nih apa itu Oke penyertaan. deh, netizen, aku kasih tahu ya nih, aku bakal jelasin sedikit definisi tentang penyertaan. Jadi intinya, penyertaan itu adalah suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Oh gitu. Oke, jadi kayak lebih dari berarti bisa 2 orang atau lebih gitu ya Kak Anis ya. Oh, oke baiklah. Nah, terus kan di dalam penyertaan itu ada banyak jenis-jenisnya, Mbak. Oke. Jadi di sini fokus kita itu bakal bahas tentang pembujukan. Pembujukan, oke bisa diingat ya teman-teman, kita fokusnya di pembujukan. Oke, ngomong-ngomong tentang pembujukan nih, kan pembujukan itu bahasa Indonesia, kan biasanya bahasa di jenis dalam hukum itu ya, jenis dalam hukum itu ya. Ya, aku paham ya guys, kayak tenang aja Kak Anis, kita semua paham kok Kak Anis lagi ngomong apa gitu ya. Aja. Kan hukum itu kayak kita tuh dasarnya tuh ada singgung-singgungan ya sama hukum barat alias Belanda. Oke, betul. Kira-kira nih, Kak Ji tau gak sih bahasa Belandanya dari pembujukan? Bahasa Belandanya ya, kebetulan aku bukan orang Belanda ya teman-teman, tapi dari yang pernah aku baca, pembujukan itu istilahnya adalah uitlokker. Aku nggak tahu ya kalau aku salah ngomong atau gimana gitu, tapi kalian kalau takut salah kalian tolong dicek ChatGPT kalian deh masing-masing ya semuanya ya. Mungkin tulisannya kayak gitu ya. Yeps, betul. Daripada nih kita banyak basa-basi mulu dari Iya tadi ya, sih, Kak Ji. betul. Langsung aja gak sih kita masuk ke materinya? Ya betul. Nah teman-teman, jadi dari definisi yang udah dijelasin Kak Anis tadi nih ya, kita setidaknya punya sedikit pemahaman gak sih gitu loh bahwasanya penyertaan ini ya Kak Anisnya itu tuh mencakup keterlibatan lebih dari satu orang Betul. dalam melakukan tindak pidana. Jadi teman-teman dalam penyertaan ini kan seperti dijelasin Kak Anis sebelumnya ya, kalau ada beberapa jenis ya Kak Anis ya. Betul. Jadi ada beberapa jenis dalam penyertaan tindak pidana ini. Ada yang tahu nggak sih mereka? Nah, jujur nih Kak, Oh my god. boleh dong Mbak Jia bantu Oke. jelasin. Oke. Karena kebetulan aku masih ingat ya. Iya. Iya. Jadi oke baiklah karena Kak Anisnya lucu banget ya. Jadi kita kasih tahu nih ya apa sih itu jenis-jenis dari penyertaan teman-teman. Jadi teman-teman dalam penyertaan tindak pidana itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada menyuruh melakukan, lalu ada turut serta melakukan, membujuk melakukan, dan membantu melakukan. Wow, banyak juga ya. Tadi kan cuma disebut ini ya. Iya. Apa penjelasannya gimana? Oh penjelasannya ya kalian Perlu mau juga dong penjelasannya ya, gitu Kak, ya. netizen. Oke, maafin aku ya teman-teman ya. Oke. Oke, aku bantu jelasin sedikit deh ya biar kalian setidaknya ada gambaran gitu apa sih perbedaan dari jenis-jenisnya ini. Jadi teman-teman untuk yang pertama itu menyuruh melakukan ya tadi Kak Anis ya. Nah untuk menyuruh melakukan itu teman-teman si pelaku utama ini menggunakan orang lain itu sebagai alat. Oh, berarti orang lain itu karena dia alat itu nggak ada pilihan lain. Iya, nah benar banget apa yang dibilang sama Kak Anis. Jadi orang lain itu mau nggak mau harus melakukan apa yang disuruh gitu. Jadi untuk sanksinya sendiri dalam menyuruh melakukan ini si yang disuruh itu teman-teman si pelaku tindak pidana itu dia tidak dapat dikenakan sanksi atas tindakannya karena dia itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki kecakapan. Oh gitu. Ya, nah alasannya itu ada di beberapa pasal, itu ada di pasal 44. Itu ada dijelasin bahwasanya mereka yang memiliki cacat jiwa.
iya ya, masuk akal ya. Betul. Lalu di pasal 45 ada mereka yang di bawah umur. Lalu di pasal 48 dan 51 ayat 2 itu ada disinggung mengenai mereka yang di bawah tekanan atau mereka yang di bawah kekerasan oleh atau keharusan dari atasannya gitu loh Kak Ani. Iya ya, benar-benar nggak bisa dipertanggungjawabin dan mereka juga kayak nggak mau harus melakukan itu. Betul itu teman-teman. Lanjut yang kedua itu ada turut serta teman-teman. Dimana di turut serta ini itu anggapannya itu kayak kerja sama gitu kan? Kerja sama. Iya betul. Jadi kayak ya istilahnya itu kerja kelompok lah, dimana kedua belah pihak tuh setara gitu. Jadi mereka sama-sama berbuat dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu mereka dikenakan sanksi yang sama pula. Oh, ini simpel aja sih. Iya, betul, simpel aja ya intinya gitu. Lanjut ya, yang ketiga itu ada membujuk melakukan. Ini materi kita. Materi kita hari ini ya yang akan kita perdalam lagi nanti habis ini ya. Nah, jadi di membujuk melakukan ini teman-teman, si pelaku utama itu membujuk orang lain dengan memberikan sebuah janji atau sesuatu gitu Kak Anis ya. Nah, di mana tapi posisinya di sini si orang yang dibujuk ini tuh dapat bertanggung jawab atas dirinya dan memiliki kecakapan. Jadi dia dapat dikenakan sanksi karena dia memiliki kesadaran diri atas pilihannya Kak Anis. Jadi dia itu bisa dapat sanksi karena sebenarnya itu Bisa menolak untuk Iya tidak betul melakukan banget, itu. betul banget apa yang dibilang sama Kak Anis. Terakhir nih alas ya dari jenisnya itu adalah membantu melakukan. Yang dimana membantu melakukan ini adalah si pelaku membantu ini dia tidak ikut serta dalam tindak pidananya, bahkan karena mungkin dia nggak tahu gitu bahwasanya itu adalah sebuah tindakan pidana, tapi dia bisa saja memberikan fasilitas, memberikan informasi ataupun memberikan kesempatan untuk si pelaku tindak pidana itu untuk dapat berbuat tindak pidana teman-teman. Begitu. Dari kajian ngomong gitu tadi nih, aku kan udah ke-recall nih sama masa-masa kuliah aku waktu belajar saat itu. Dan sekarang aku tuh jadi ingat dasar hukum dari penyertaan ini. Oh bener banget teman-teman. Kak Anis boleh banget dong nih dijelasin ke netizen Iya. apa sih dasar hukumnya, karena kan kita dengan hukum kan harus selalu berdasar. Itu ya aku nggak teman-teman yang materi-materi doang ya kita semua kita ada dasar hukumnya. Nah, bisa jadi ada dasar Kak Anis. hukumnya itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 ayat 1 angka 2. Tada! Kak Anis kayak totalitas banget ya, dia sampai bawa buku HP. Dan kita cek ya apakah benar pernyataan aku tadi. Aku izin bacain ya Kak. Iya boleh banget Kak Anis. Pasal dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Yang kedua, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, dari upaya atau kekurangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, ini ada dasar hukum dari pembujukan. Wah itu bener-bener udah mencakup banget ya dari materi kita sebenarnya Iya, Kak Anis ya. pembujukan. Betul. Nah, terus nih, ternyata ada tahu Kak syarat-syarat yang bisa menyebabkan suatu tindak pidana itu jadi sebuah pembujukan. Oke, apa aja itu Kak Anis? Iya, jadi yang pertama itu ada kesengajaan. Nah, maksud dari kesengajaan itu dari pelaku utama sama orang dari berbagai pihak, intinya dia itu ada niat dan emang ada kemauan untuk melakukan tindak pidana itu. Baik. Terus yang kedua ini adanya upaya pembujukan. Jadi iya. upaya pembujukan itu emang ada sesuatu nih yang bakal diingin. Tadi yang kata kayak kakak itu ada janji yang dikasih, ada mau barang atau sesuatu yang diberikan. Beda adanya kehendak timbul akibat dari pembujukan. Nah, jadi misalnya aku mau kasih kajian nih. Iya, aku ada BMP buat kamu satu ini. Tapi kamu harus bantu aku buat bunuh si Ono. Mau nggak, guys? Kamu jangan mau. Oke. Jangan mau ya teman-teman, apapun yang dijanjiin kamu itu jangan mau melakukan tindak pidana. Ya, nih. Kalau misalnya tadi kajian mau melakukan tindak pidana atas iming-iming yang aku kasih, maka itu udah mencakup syarat keempat, yaitu pelaku melakukan tindakan atas bujukan yang diberikan. Astagfirullahaladzim. Sehingga masuk ke syarat nomor 5, yaitu pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Astaga, ya ampun. Untung aku tadi nggak sempat ngeiyain ya teman-teman ya. Iya, jadi aku juga nggak ada BM. Jadi ternyata
ternyata dalam pembujukan ini emang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Betul. juga Kak ya. Nggak bisa serta-merta ya itu bisa dibilang kayak asumsikan oh itu membujukan nggak bisa sih, karena kayak ada nggak sih dari penyertaan ini yang mirip-mirip, yaitu pembujukan sama penyuruh pembujukan dan menyuruh melakukan ya teman-teman ya. melakukan. mungkin sih kayak aku juga sebenarnya awalnya agak bingung ya apa aja kayak perbedaannya tapi mirip banget sih kan kata si pelaku utamanya nggak turun tangan langsung iya betul banget Dari Mbak Jia ada nggak sih kayak persamaan atau perbedaan? Mungkin di sini aku bisa jelasin secara Oh, simpelnya boleh aja banget. kali ya teman-teman biar kita bisa ngebedain kayak. Jadi ya teman-teman intinya itu kalau untuk persamaannya keduanya itu sama aja kok kayak sama-sama menggunakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atas suruhan atau atas bujukan dari yang di atas itu bukan Allah Ta'ala ya. Yang nyuruh pelaku Yang utama. nyuruh pelaku utama. Pelaku utama. Nah, jadi si pelaku utama ini kan menyuruh orang lain. Nah, jadi perbedaannya di sini adalah yang si pelaku tindak pidananya ini Kak Anis, entah yang disuruh atau yang dibujuk. Oh iya. Perbedaannya adalah pada karakternya ya, yang mana kalaunya dibujuk itu si pelaku tindak pidananya yang dibujuk itu tuh dia dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Oh, karena dia mau ya. Karena dia mau, bener banget Kak Anis, Iya, dan dia bisa iya, dikenain benar. sanksi gitu. Sedangkan untuk yang disuruh melakukan itu kan dia nggak punya tanggung jawab dan nggak punya kecakapan ya atas pilihannya gitu. Entah dia memang di bawah tekanan, dia di bawah kekuasaan orang lain yang mana dia tidak bisa memiliki pilihan lain gitu ya Kak Anis ya. Jadi perbedaannya itu ya ada di sanksinya, yang mana untuk yang disuruh itu dia tidak dikenakan sanksi teman-teman karena dia tidak memiliki kecakapan tadi. Begitu, itu simpelnya ya, simpel banget ya, harusnya bisa Iya, dipahami sih bisa ya. banget dipahami. Oke, jadi nih omong-omong soal pembujukan nih ya, Kak Anis punya nggak sih kayak pengalaman pernah dibujuk orang buat ngelakuin tindak pidana gitu? Ih, Mbak Jia emang muka orang yang bakal dibujuk buat melakukan tindak pidana. Bisa lihat sendiri guys. Aku tuh yang ngebujuk kali. Jujur nggak expect teman-teman, tapi kayak yang bener dong Mbak Anis. Kita nih penasaran banget kan ya netizennya gitu Ya loh nggak soal mungkin dong. pembujukan ini gitu. Ya nggak mungkin kan sebagai anak hukum yang belajar hukum tentunya kita nggak boleh dong melanggar aturan hukum itu sendiri. Iya sih, sebenarnya aku juga Iya. percaya kalau Mbak Anis kan nggak mungkin kayak gitu Iya. ya. Lihat aja tuh kayak berintegritas banget kayak anak hukum yang sangat fiat justisiar banget tuh. Tapi aku nih beneran penasaran loh, kita ini Ya. netizen gitu Ya. loh, gimana sih kamu Iya bisa sih. menemukan kayak pengalaman atau cerita-cerita orang yang ngelakuin dibujuk gitu, karena kita butuh bukti nyata ya, bukan Iya, cuma ya. sekedar kata-kata Karena gitu kayak ya, dipikir-pikir netizen ya. kok mau dibujuk melakukan tindak Bener pidana. banget, kayak, Ya. emang mereka Apa kok sih bisa yang ada di pikiran kepikiran mereka? gitu. Jadi deh, kalau misalnya kamu penasaran banget, aku tahu tempat di mana kita bisa dengar pengalaman orang dari berbagai macam orang. Iya. Seberbagai macam orang itu. Iya, tapi itu nggak ada di dunia sini, itu ada di dunia lain. Teman-teman, di dunia lain. Iya. Jadi di dunia lain itu di mana sih Kak Anis maksudnya? Ada, kamu mau aku bawa ke sana? Kamu kan penasaran banget ya mau tahu nih cerita-cerita pembujukan orang atau melakukan tindak pidana? Iya, kayaknya kita harus mencoba deh ya netizen ya. Kita iyain aja gak sih? Boleh, kalau kamu mau sekarang kamu pegang tangan aku. Setelah hitungan ketiga, kita pejamkan mata bersama dan aku akan bawa kamu ke dunia lain. Oh my god, teman-teman, kami pergi dulu ya. Kami akan menceritakan semuanya setelah ini. Kamu siap? Saya siap. Insya Allah siap. 1, 2, 3. Nah, ya udah Ini sampai. di mana? Kita lagi di mana? Ini nih dunia lain yang aku maksud. Kak Jia sini. Oh, oke, baik. Wah, coba kamu lihat ke arah matahari situ. Wah, astaga ya ampun. Ini benar-benar first time aku datang ke tempat seperti ini. Ini di mana sih? Ini di daerah mana? Ada, ini dunia lain, dia berbeda sama kita. Oh my god, guys, so cool. Gimana kita harus ketemu narasumber yang Arif bilang kemarin? Nah, kamu mau tahu? Kita harus teleportasi lagi kalau mau ketemu sama mereka. Oh ya, gimana itu? Iya, Lewat mana? Kita kamu harus harus ikut kemana? aku sini biar aku Oh, gendong dulu. Oke, baik, oke. Let's go, saatnya kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki cerita-cerita menarik. Yeay. Ini portalnya, Kak Jia siap?
Oke, siap. Ayo kita masuk. Nah, Mbak Gia, ini kita udah ketemu sama narasumber yang punya pengalaman yang berkaitan sama pembujukan. Iya, halo semuanya. Salam kenal juga nih, aku Jia. Jadi, ini abang kakaknya yang ada di sini boleh dong kenalin dirinya dulu nih ke kita. Iya, bener banget. Boleh intro dulu ya, abang-abang kakak. Jadi di sini intronya boleh nama, umur, sama kesibukannya apa nih sekarang. Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Dimas. Umur saya 29 tahun. Dan kesibukan sekarang lagi jaga pos. Saya satpam. Oke, salam kenal Bang Dimas. Next. Halo, perkenalkan nama saya Anjar. Umur saya 21 tahun. Kesibukan saya biasa lagi banyak kerjaan di bank. Wah, salam kenal nih Bang Anjar. Lanjut, yang terakhir. Halo semuanya, perkenalkan kalian bisa panggil aku C aja. Umur aku 21 tahun. Sekarang kesibukan aku kuliah. Salam kenal Kak Ce. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Salam kenal nih. Jadi makasih banyak nih ya udah mau hadir di sini. Langsung aja nggak sih kita di sini abang sama kakaknya ada nggak nih yang mau cerita duluan tentang pengalaman kalian? Boleh. Saya duluan deh. Saya mulai aja ya. Jadi, saya itu seperti yang diperkenalkan tadi, saya itu satpam di sebuah mes pekerjaan. Sebenarnya, saya itu kepepet. Jadi, karena saya adalah satpam dari mes pekerja, biasanya kalau ada apa-apa itu semisal ada barang pekerja yang ketinggalan di tempat kerja, itu nanti akan diantar ke mes, tapi itu semua akan dititipin dulu di pos satpam. Jadi misal kayak laptop misal ketinggalan di pekerjaan atau barang-barang berharga lainnya gitu, itu nanti bakal dititipin dulu ke pos satpam gitu. Jadi melalui saya dulu baru nanti ke pekerjaan langsung, seperti itu. Itu basic kerjaan saya. Di kasus ini sebenarnya saya terpaksa 2 bulan dulu karena kasus ini sebenarnya. Jadi memang lagi kepepet ekonomi, istri benar-benar baru mau lahiran gitu, udah di usia 9 bulan, secara ekonomi, secara finansial. Sedangkan saat itu saya nggak punya pegangan sama sekali. Mau pinjam bisa, udah limit. Mau kayak lagi nggak bisa Shopee. Jadi saya terpaksa gitu kayak muter otak buat nyari cara saya dapat uang cepet gitu. Kebetulan posisinya waktu itu tuh memang lagi ada beberapa barang dititipin, kayak ada laptop, iPad, dan juga kayak ada emas ketinggalan kan dari pekerjaan, ada perhiasan gitu. Saya melihat peluang itu tuh sebagai sebuah peluang emas gitu. Jadi akhirnya saya kepikiran nih buat nyuri itu, buat menggelapkan barang-barang itu. Tapi saya pikir kalau saya sendiri tuh kayak nggak bisa gitu. Jadi terpaksa banget saya tuh buat ngajakin adik saya, dan karena dia memang punya relasi gitu ya. Jadi ya sudah, terpaksa deh saya ambil. Habis itu kami juga membuat sebuah kesepakatan gitu. Hasil dari curian itu nanti akan kami bagi 2 sebagai imbalan dia gitu. Dan di sini saya bertindak sebagai yang menggelapkan barangnya, dan nanti yang ngebawa kabur itu adik saya, yang ngebawa kabur dan ngejual ke penadahnya gitu. Habis itu ya begitu sih kurang lebih gambaran kasus saya, dan akhirnya istri saya yang penting bisa lahiran gitu. Udah sih gitu aja. Berarti di sini Bang Dimas posisinya sebagai pembujuknya, Bang. Berarti Abang ngebujuk adik Abang supaya bisa nyolong barang-barang berharga di pos. Betul sekali, yang penting saya dapat uang. Oh, berarti di sini Bang Dimas posisinya sebagai pembujuknya, Bang. Berarti Abang ngebujuk adik Abang supaya bisa nyolong barang-barang berharga di pos itu. Kalau dari kakak atau abang yang lain nih, ada nggak nih cerita juga mungkin? Aku ada sih, Kak. Kalau aku ini sebagai orang rekan kerja dari mereka gitu loh, yang baru sengketa gitu. Jadi kronologinya adalah ada kepala bagian keuangan di dalam instansi. Kita sebut saja dia tuh si P. Yang namanya instansi kan biasanya ada laporan keuangan kan, entah per bulannya atau per tahunnya gitu kan. Nah, setelah dia membuat laporannya itu si P tadi, dia mengetahui kayak, oh ini ada kekurangan dana nih. Terus setelah dia mengetahui hal tersebut, dia kan nggak mau kelihatan jelek gitu loh di pimpinannya. Jadi dia melakukan segala cara, termasuk pemalsuan data. Nah, tapi asiknya di sini atau survei di sini adalah bukan dia yang melakukan pemalsuan data, tapi dia membujuk bawahannya. Kita sebut saja CQ. Untuk memasukkan data laporan keuangan tersebut yang tadi saya bilang. Memang pada awalnya si Q ini menolak, namun karena bujukan dan tekanan dari si P, yang mau nggak mau si Q ini ya melakukan gitu kan. Karena kan emang banyak gitu loh fakta bahwasanya kalau kerja di pemerintah atau instansi gitu kan, bawahan selalu tertekan gitu sama atasan. Contohnya misalnya atasan nyuruh terus bawahannya nggak mau, nanti kan ada yang akan dipindah tugas gitu ya kan. Jadi gitu. Terus setelah ada pemeriksaan ataupun audit, akhirnya perbuatan mereka P dan Q itu terungkap. Dan si Q mengaku bahwa ia melakukan pemalsuan data karena bujukan dari atasan tadi. Dari kepala bagian keuangannya.
Wow, berarti di sini Bang Anjas tuh cuma jadi ini ya, jadi kayak pihak ketiga nih yang ngeliat doang. Iya, saya cuma rekan kerjanya mereka doang. Oh iya, berarti emang beneran Kak Jia dari yang kita omongin sebelumnya, berarti emang karena tekanan. Next. Aku deh Kak mau cerita juga. Nah Boleh ini banget Kak sebenarnya aku Ce. deg-degan sih karena ini cerita aku sendiri. Tapi mungkin orang luar sana itu juga butuh dengar dari cerita ini. Semoga nggak kejadian ke kalian semuanya. Jadi tuh ceritanya aku tuh hamil. Itu tuh kejadian yang paling kayak buat hidup aku hancur banget karena aku kan kuliah masih waktu itu masih semester muda jadi kayak mimpi aku masih panjang tapi malah dikasih plot twist yang kayak gitu. Jadi ceritanya waktu itu aku bilang kan ke pacar aku sekarang udah mantan ya, terus waktu itu dia bukannya kayak panik, dia tuh bilang ke aku kayak kita cari jalan keluar ya, semuanya aman kok, dia bilang kayak gitu. Ya awalnya sih yang emang menenangkan banget ya kalau dipikir-pikir, tapi itu tuh malah jadi kayak soft selling buat ngegiring aku ke keputusan yang dia mau. Akhirnya tuh dia mulai ngomong halus-halus kayak ya kamu sayang kalau berhenti, nanti orang tua kamu kayak gimana, kayak gitu-gitu tuh. Pokoknya semua alasan yang bikin aku ngerasa akulah yang masalahnya. Padahal kan sebenarnya itu kan kami berdua. Iya. Awalnya tuh ya aku tuh teguh banget. Aku nggak mau aborsi, kan itu nyawa juga. Terus tapi kayak makin hari tuh aku kayak dikasih pressure gitu. Sampai akhirnya tuh dia ngenalin aku ke dukun pijat gitu deh. Aku kayak mikir, hah ini emang aman? Tapi karena otak aku udah chaos juga ya, jadi aku kayak ya udah deh, mungkin itu satu-satunya jalan keluar gitu. Pas hari H juga itu tuh kayak masuk ke dalam ruangan gelap, bau minyak, gemeteran. Terus dia juga nggak nemenin aku kayak gitu. Harusnya kan Ya? iya dia kayak dia nunggu di Jadi luar aja. Harusnya kan ya posisinya aku butuh support banget kan. banget. Terus aku di situ juga kayak sedih kan. Terus udah selesai, badan aku sakit, tapi hati aku jauh lebih sakit. Aduh. Terus setelah kejadian itu dia malah ghosting aku. Jadi bilang ya dia nggak bertanggung jawab sama sekali. Di sisi lain aku juga ngebunuh nyawa nggak bersalah. Jadi ya gitu deh Kak cerita dari aku. Semoga kalian nggak ada yang lakuin hal yang sama ya. Iya, wah parah banget. Mantan kamu untung jadi pembelajaran banget nih buat kita semua ya. Jangan terbujuk oleh rayuan lelaki tuh. Iya, setuju banget Kak Anis. Kayak kita harus benar-benar sangat-sangat amat memperhatikan diri kita ya Kak Anis. Oh, bener banget. Ampun. Terima kasih banyak ya udah mau sharing nih ceritanya ke kita. Iya, makasih banyak. Kita jadi terbuka nih insight kita tentang ternyata orang-orang yang melakukan pembujukan itu karena ada alasannya kan. Dan ternyata fakta di lapangannya itu emang luar lebih keren daripada teori-teori yang kita pelajarin dari buku gitu. Benar-benar sangat mind blowing semua ya Kak Anis ya. Iya, bener banget Mbak Jia. Nah, jadi karena Mbak Jia, waktu kita udah habis di sini. Kita kayaknya harus cepetan balik ke dunia nyata deh sebelum kita nggak bisa keluar dari sini selamanya. Oh iya betul-betul Kak Anis. Mending kita closing-nya di dunia nyata aja nggak sih? Siap ya. 1, 2, 3. Oh my god, wow. Luar biasa banget Kak Anis, kita udah balik. Kita berhasil kembali lagi. Oh my god, teman-teman luar biasa. Aku merinding banget. Iya sih, kita gila benar-benar habis dapat pengalaman yang benar-benar keren Iya. banget, kayak di luar ekspektasi kita. Ternyata banyak banget hal yang bisa kita pelajari dan Iya. ambil dari cerita-cerita Ternyata yang udah kita lihat dari dan kita dengar dari orang-orang ya Kak Anis ya. Ternyata emang gak cuma omong kosong ya. Iya betul, kayak ternyata kisah-kisah kayak ini beneran ada di dunia nyata. Iya, jadi intinya pelajaran yang bisa kita ambil itu kita tuh nggak boleh bisa terbujuk sedikit pun atas apapun, walaupun tindakan kita sekecil apapun untuk melakukan sesuatu itu bisa dampak tindak pidana yang sangat serius. Betul banget. Dan juga kayak luar biasa ya hari ini kita dari awal materi nih ya Anisnya sampai ke kasus-kasus nih yang udah kita lihat, teman-teman netizen lihat tadi ya, kayak luar biasa. Kita jadi banyak dapat insight baru juga gak sih gitu lah. Kita bisa memahami lebih dalam nih soal apa sih penyertaan dalam tindak pidana itu. Betul. Gitu. Iya, dan kita juga mau bilang terima kasih banyak sama netizen yang udah nonton kita dari awal sampai detik ini. Iya betul banget.
Tetap untuk stay safe dan kalian jangan sampai sedikit pun kepikiran buat melakukan tindak pidana ya teman-teman. Karena sedikit pun nih kalian ikut campur atau ikut serta dalam hal itu, maka kalian bisa turut serta dikenain sanksi gitu ya Kak Anis ya, dapat dampaknya juga gitu ya. Oh ya, jauh-jauh deh kita dari hal-hal kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, Sebelum selesai, KUHP baru kan sekarang mau disahin ya. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit deh perbedaan antara KUHP lama sama KUHP baru mengenai tentang pembujukan ini. Kalian bisa lihat ke sana ya.